Di suatu malam yang dingin, tiga orang pemuda pekerja pabrik kebun teh sedang duduk bersama membicarakan sebuah kejadian tragis yang menimpa tempat mereka bekerja. Satu pekerja bernama Sugi meninggal di pabrik tempat mereka bekerja milik keluarga Sounder. Togar bercerita kalau Sugi meninggal akibat ketindihan makhluk halus. Dia menceritakan sebelum Sugi meninggal dia sempat melihat Doro Ayu atau istri pemilik perkebunan berdiri di tengah perkebunan teh. Doro Ayu menggunakan gaun merah kemudian hilang begitu saja bagaikan hantu. Sementara yang mereka tahu, Doro Ayu itu sedang pergi ke Belanda untuk berlibur. Setelah melihat Doro Ayu itulah kejadian naas menimpa Sugi sebelum dia mengalami ketindihan. Dari kejauhan dia mendengar lantunan lagu yang biasa didengarkan Doro Ayu. Mengharapkan. Stop. Kemudian dia menunjuk ke atas pelapon sambil berkata, "Ampun Doro Ayu, ampun." Ampun, Doro Ayu. Di tengah kengerian cerita Togar, mereka dikejutkan oleh Lek Jarwo atau biasa yang mereka panggil si bisu. Kang Jalu merasa kalau cerita yang disampaikan Togar ini mitos dan hayalan belaka. Dia memilih pergi meninggalkan mereka sembari berkata kalau ketindihan itu tidak ada karena yang biasa menindihi itu dia. Ketika sampai di tempat jaga, Kang Jalu menghabiskan malam dengan sebotol bir dan lantunan dari radio yang memecah keheningan malam itu. Akibat dari kesompralan omongannya tadi, di malam itu Kang Jalu meregang nyawa oleh sesosok makhluk berbentuk kepala tanpa tubuh yang menyerang Kang Jalu. Keesokan harinya, Pak Joko, salah satu supir kepercayaan keluarga Sounder, menjemput si pewaris tunggal kebun Sounder, yaitu Rara dan suaminya Sultan yang baru saja pulang dari liburan bulan madu mereka. Di tengah perjalanan, Sultan memperhatikan sosok yang sama dengan yang diceritakan Togar, yaitu wanita berbaju merah berdiri di tengah kebun teh. Ada apa, Mas? Setelahnya Rara mengunjungi pabrik untuk melihat proses pengemasan teh. Pengawas pabrik menjelaskan selama Rara pergi berlibur, keadaan pabrik tidak baik-baik saja. Terutama bulan ini, pabrik mengalami gagal panen diakibatkan cuaca yang tidak menentu. Allahu Akbar. Di lingkungan para pekerja, kematian Kang Jalu mereka rahasiakan dari Rara. Togar yang mulai tidak nyaman dengan peristiwa ini menemui Pak Joko dan berkata, kalau sebaiknya apa yang terjadi di pabrik akhir-akhir ini diceritakan saja ke Rara. Ditambah lagi banyak kejadian aneh setelah Doro Ayu menghilang yang membuat para pekerja takut. Mendengar nama Doro Ayu disebut, Pak Joko marah dan mengancam Togar kalau dia membicarakan hal ini ke Rara dia akan memecat dia dari pabrik ini. Lagi pula Doro Ayu bukan menghilang melainkan pergi ke Belanda, kata Pak Joko. Lu mana? Ngomong sekali lagi. Kutumbuk kau. Saya sudah melihat hal aneh semenjak kita balik lagi ke rumah ini, Ra. Kita kan sudah janji memulai hidup baru. Ya kan? Di malam harinya, Sultan dibangunkan oleh kondisi Rara yang terlihat seperti ketindihan. Sultan panik berteriak memanggil Pak Joko dengan harapan supaya Pak Joko membantu Rara yang ketindihan. Ketika Rara tersadar, dia malah memarahi Pak Joko karena masuk ke kamar mereka. Rara sendiri tidak ingat kalau sebelumnya dia ketindihan. Keesokan harinya, Sultan menemui Pak Joko untuk membahas apa yang terjadi tadi malam. Karena selama mereka berlibur, Rara tidak pernah mengalami ketindihan seperti tadi malam. Semua terjadi ketika mereka sampai di rumah ini. Sultan beranggapan kalau ada sesuatu di rumah ini yang menyebabkan Rara kerasukan. Namun Pak Joko meyakinkan Sultan untuk tidak usah memikirkan kejadian tadi malam. Lagi pula selama hidupnya Rara tumbuh besar di rumah ini. Di malam harinya, ketika Sultan membaca buku di ruangan baca, sembari mendengarkan lagu, terjadilah gangguan yang membuat dia heran. Di mana musik yang dia putar di radio berganti dengan sendirinya, yang semula memutarkan lagu Seriosa berganti ke lagu yang selalu dinyanyikan oleh Doro Ayu. Sultan yang ketakutan pun berlari ke kamar tidur. Namun di sana ternyata Rara kembali seperti malam sebelumnya. Dalam kondisi tertidur, dia menunjuk ke arah jendela, di mana ada sosok seperti kepala yang melayang-layang di luar jendela. Pak Joko!
Dengan bantuan Pak Joko, Rara kembali sadar. Namun sama seperti sebelumnya, dia tidak sadar kalau dia tadi terbang di langit-langit rumah. Rara kembali memarahi Pak Joko yang memasuki kamar mereka tanpa izin. Karena Rara ini tipikal orang yang tidak percaya dengan hal gaib sampai dia lihat sendiri dengan mata kepalanya. Mulai sekarang, tidak ada orang yang boleh masuk ke rumah ini tanpa izin aku. Ngerti kamu? Ketika Sultan membaca isi berita, dia melihat kalau di koran itu ada seorang pria yang dia kenal. Pria itu adalah Yusuf, teman Sultan ketika bersekolah di Malaysia. Sekarang Yusuf berprofesi sebagai dokter ahli kejiwaan. Namun dia punya keahlian dalam hal supranatural. Yusuf sering mengobati para pasien yang mengalami gangguan dari para makhluk halus yang mengganggu mental pasiennya. Alasan Sultan menemui Yusuf untuk meminta bantuannya menyembuhkan kondisi istrinya yang sering ketindihan ketika tidur. Tindihan, Suf. Bahkan lebih parah. Semalam itu dia seperti orang kesurupan. Berangkatlah Yusuf ke tempat kediaman Sultan untuk memeriksa apakah ada makhluk gaib di tempat itu. Dia menaruh sebuah gelas berisikan air di kamar tidur tempat Rara sering ketindihan. Kalau air yang awalnya bening ini menjadi keruh, berarti benarlah mereka dalam bahaya. Kembali lagi, Rara marah dan kesal karena lagi dan lagi ada orang lain yang masuk ke kamarnya. Sultan mencoba menjelaskan kalau dia yang membawa Yusuf ke rumah ini supaya Rara tidak ketindihan lagi. Lalu dia mengucapkan kalau tidak ada hantu di rumah ini. Dan tiba-tiba saja, lampu di seluruh rumah mati dan terjadilah kengerian di rumah itu. Tidak ada mama, tidak ada setan. Setelah kejadian tadi malam, barulah Rara percaya kalau di rumah ini banyak ketidakberesan. Yusuf pun kembali dipanggil untuk memulai ritual pembersihan rumah tersebut. Ditambah lagi air putih yang sebelumnya jernih berubah menjadi hitam pekat, yang artinya nyawa Rara dan Sultan memang dalam bahaya. Kita juga perlu bercakap, Rara. Tidak perlu bercakap-cakap. Cukup usir dia. Singkakala semingkir. Kuyang. Yusuf menjelaskan kalau sosok kepala yang mengganggu mereka ini dinamakan kuyang. Ada dua faktor bagaimana bisa seseorang manusia menjadi kuyang. Pertama adalah orang tersebut menganut ilmu hitam kemudian merubah menjadi sosok kuyang untuk memburu para bayi demi meningkatkan ilmu hitam yang dianut. Kedua, manusia tersebut sudah mati dalam keadaan menggenaskan, namun kepala dan tubuhnya dipisahkan demi menghilangkan ilmu hitam dalam tubuh si penganut, sehingga dia bergantayangan untuk mencari tubuhnya. Merasa kalau sosok kepala ini semakin menghantui mereka, Rara memaksa supaya Yusuf segera mengusir makhluk itu dari rumahnya. Yusuf bersedia untuk mengusir makhluk itu, namun dengan syarat Rara dan Sultan harus bisa diajak bekerja sama. Ini dulu tempat kerja almarhum Pak William. Bisa kau gunakan. Mari. Yusuf memulai penyelidikannya dan bertanya ke Pak Joko, kemana sebenarnya perginya Nona Sounder atau Doro Ayu. Namun respon Pak Joko terlihat seperti orang panik kalau menyangkut informasi tentang Doro Ayu. Seperti ada yang disembunyikan. Setahu Pak Joko, Doro Ayu pergi ke Belanda, tapi sebenarnya tidak ada yang tahu kemana Doro Ayu pergi. Kemudian dia pergi meninggalkan Yusuf dengan segudang pertanyaan. Singgah. Di malam harinya, Yusuf pun memulai prosesi pengusiran arwah. Dia memanggil sosok kepala yang menghantui keluarga ini untuk segera menyelesaikan teror di rumah ini. Harus dengar. Untuk apa dengerin setan? Cukup usir dia. Balik mau kembungku. Memang Yusuf berhasil melenyapkan sosok itu. Tapi di dalam hatinya masih banyak pertanyaan dan kejanggalan bagaimana bisa sosok kepala itu menghantui keluarga Sounder. Yusuf pun nekat masuk ke dalam kamar Tuan William untuk mengumpulkan informasi bagaimana keluarga Sounder bisa terkait dengan si makhluk itu. Rara mengetahui kalau seseorang telah memasuki kamar ayahnya. Sementara itu, di pabrik para pekerja mulai mengeluh dengan kondisi sekarang, di mana daun teh yang mereka petik banyak yang terkena hama. Salah satu pekerja pabrik mencari di mana keberadaan Togar yang sudah beberapa hari ini tidak kelihatan. Mereka yang berada di tempat itu memeriksa ke salah satu ruangan yang mungkin bisa jadi Togar berada di sana. Namun ketika masuk ke dalam ruangan itu, begitu terkejutnya mereka ketika melihat tubuh Togar yang tergantung di langit-langit. Melihat semakin banyaknya korban ditambah kejadian-kejadian aneh yang ada di pabrik ini,
Para pekerja memutuskan untuk pergi meninggalkan pabrik. Mereka semua takut kalau semakin lama bekerja di sana mereka yang akan jadi korban selanjutnya. Pak Joko melihat para pekerja yang pergi berusaha menahan mereka, namun para pekerja tetap memilih untuk meninggalkan pabrik. Tidak ada pilihan lain selain menceritakan semua kejadian ini ke Rara. Pak Joko menjelaskan kalau mereka menutup kejadian ini dari para polisi. Selama Rara pergi, mereka menyelesaikan hal ini secara kekeluargaan dengan para keluarga korban. Rahasiakan ini semua. Jangan sampai ada yang tahu. Apalagi polisi. Di saat yang bersamaan, Yusuf datang menghampiri mereka. Melihat Yusuf yang datang, Rara yang tahu kalau dia telah memasuki kamar ayahnya pun marah karena tanpa izin Rara, Yusuf memasuki kamar ayahnya. Tapi Yusuf menjelaskan apa alasannya memasuki ruangan itu untuk menyelidiki bagaimana Ndoro Ayu menghilang setelah Tuan William kehilangan nyawanya. Kemudian setelah itu, Rara menikah dengan Sultan. Ketika pulang dari bulan madu, Sultan melihat sosok Ndoro Ayu berdiri di kebun. Kemudian seluruh rangkaian kejadian teror hantu kepala ini pun terjadi. Hal ini membuat Yusuf bertanya-tanya, sebenarnya apa yang disembunyikan keluarga Sounder ini? Pasti awak menyembunyikan sesuatu. Saya harap awak dapat tidur aman malam ini. Di malam harinya Yusuf kembali melakukan ritual untuk mengundang sosok kepala tanpa tubuh itu. Namun bukan dia yang muncul, melainkan seorang wanita tua muncul di kaca. Tiba-tiba saja seorang pria yang biasa dipanggil si bisu berdiri di belakang Yusuf. Dia mengantarkan Yusuf ke tempat tinggal wanita tua yang sebelumnya muncul di cermin tadi. Ibu ini biasa dipanggil dengan Rondo Alas. Dia punya hubungan yang sangat dekat dengan Ndoro Ayu. Dialah ibu dari Ndoro Ayu. Karena dia lahir dari rahimku. Apa yang kamu lakukan, Yusuf? Bu Rondo menceritakan kalau memang dari dulu Ndoro Ayu ini bercita-cita untuk menjadi nyonya besar dan menjadi istri dari pria kaya. Sehingga keinginannya ini membawa dia ke dunia gelap. Ndoro Ayu menjual dirinya ke iblis. Minumlah darah ini. Dengan bantuan iblis, paras cantiknya Ndoro Ayu menjadi daya tarik bagi seluruh pria termasuk William Dover yang kemudian menikahi Ndoro Ayu. Cita-citanya untuk menjadi nyonya besar pun tercapai. Namun itu tidak berlangsung lama ketika Ndoro Ayu hamil. Seluruh perhatian Tuan William pun teralihkan ke calon bayi. Hal ini membuat Ndoro Ayu ingin menggugurkan kandungannya sendiri. Selama Rara tumbuh dewasa, mulai dari kecil ada rasa kebencian di diri Ndoro Ayu terhadap anaknya sendiri. Bahkan sering sekali dia ingin mencelakakan anaknya sendiri. Kebencian Ndoro Ayu ke Rara semakin memuncak ketika dia mengetahui kalau William mewariskan pabrik kebun teh ini ke Rara. Terungkaplah kalau selama ini Ndoro Ayu tidak pernah mencintai Tuan William. Semua karena harta kekayaan Tuan William. Bahkan Ndoro Ayu mengancam kalau dia akan menghabisi nyawa Rara jika Tuan William tidak mengubah nama pewaris dari kebun teh ini. Hal ini membuat Tuan William jatuh sakit. Dan dari sinilah awal Sultan muncul, kemudian terlibat dalam konspirasi ini. Dia ditugaskan sebagai seorang perawat yang merawat Tuan William. Kegilaan Ndoro Ayu semakin menjadi-jadi. Dalam kondisi terbaring lemah, dia memaksa Tuan William untuk mengubah nama pewaris kebun menjadi atas namanya. Sebelumnya, Tuan William sempat mengunjungi Bu Rondo untuk menanyakan sebenarnya bagaimana cara menghentikan kejahatan dari Ndoro Ayu. Sebuah buku kecil pun diberikan ke Tuan William yang berisikan cara untuk melawan ilmu hitam yang dianut Ndoro Ayu. Buku itu diberikan kepada Rara untuk mengantisipasi jika suatu saat Tuan William sudah tidak ada di dunia. Bahkan di suatu hari, Rara sempat menguping pembicaraan antara Sultan dan Ndoro Ayu, di mana Ndoro Ayu menawarkan seperempat harta dari Tuan William jika dia mau membantunya untuk melenyapkan nyawa Tuan William. Di malam harinya dengan sengaja, mereka melakukan hubungan badan di depan Tuan William yang membuat Tuan William kena serangan jantung. Dengan kesadaran penuh, Rara pun melayangkan sebilah parang ke leher Ndoro Ayu. Rara juga membuat kesepakatan dengan Sultan untuk merahasiakan kejadian ini. Dia menawarkan sepertiga tanah milik Tuan William untuk Sultan. Tubuh dan kepala Ndoro Ayu mereka tanam di salah satu tempat dekat pabrik. Kemudian kepala dari Ndoro Ayu mereka bakar. Itulah rahasia menghilangnya Ndoro Ayu.
Dia bukan pergi ke Belanda seperti yang dikatakan Pak Joko, melainkan Doro Ayu sudah tidak ada di dunia ini. Namun hanya si Bisu dan Bu Rondo lah yang mengetahui kisah kelam ini. Bu Rondo berpesan ke Yusuf untuk menyatukan tubuh Doro Ayu tepat di jam 2 pagi kalau mau teror ini selesai. Namun naas di malam itu, Yusuf harus kehilangan nyawanya di tangan temannya sendiri, yaitu Sultan yang selama ini terlibat dalam konspirasi ini. Dia menghilangkan nyawa Yusuf supaya rahasia dan perbuatan keji mereka tidak sampai ke polisi. Sementara di tempat lain, Rara kembali diteror oleh kepalan Doro Ayu yang mencari tubuhnya. Malam itu menjadi malam penuh teror di rumah peninggalan Tuan William. Sultan kembali ke tempat di mana mereka menguburkan tubuh Doro Ayu untuk menyatukan tubuhnya. Dan tidak ada jalan keluar lagi buat kamu, Trinil. Ketika tubuh itu disatukan seketika roh Doro Ayu pun menghilang. Rara dan Sultan berhasil melenyapkan roh dan teror Doro Ayu. Keesokan harinya mereka merayakan keberhasilan mereka menyembunyikan kekejian yang mereka buat. Namun, di malam harinya suasana rumah masih mencekam seperti malam-malam sebelumnya. Seperti ada yang mengintai mereka dari balik gelapnya malam. Benar saja ternyata usaha mereka untuk melenyapkan hantu Doro Ayu masih belum selesai. Dengan wujud yang lebih menyeramkan dari sebelumnya, Doro Ayu kembali menuntut balas ke Rara dan Sultan. Pak Joko membawa Ustadz dan beberapa warga lainnya untuk membantu Rara melenyapkan roh Doro Ayu untuk selamanya. Semua rangkaian peristiwa ini adalah hasil dari kebencian yang sejak Rara kecil ditanamkan oleh Doro Ayu sendiri. Selama pertumbuhan Rara menuju dewasa, perilaku Doro Ayu ke Rara tidak pernah menunjukkan sikap layaknya seorang ibu. Itulah yang menumbuhkan dendam di diri Rara terhadap ibu kandungnya sendiri. Setelah peristiwa tadi malam, polisi meminta keterangan dari Rara bagaimana Sultan suaminya bisa kehilangan nyawa. Rara tidak menceritakan kejadian sebenarnya. Dia berkata kalau Sultan menghabisi nyawanya sendiri dikarenakan stres dengan masalah pernikahan mereka. Kalau boleh, saya dan Rohim akan membujuk teman-teman untuk kembali ke perkebunan. Teror dan rahasia kelam pabrik perkebunan Sounder pun dirahasiakan oleh Mbok Rondo, Lek Jarwo atau si Bisu dan juga Pak Joko. Perkebunan Sounder kembali beroperasi dan kehidupan Rara pun berlanjut tanpa adanya teror dan dendam di masa lalu yang menghantui dia.